kajian Islam. Di samping mungkin dalam kondisi kusut, dalam kondisi kumel, karena masuk ke dalam apa tadi? Sumur. Sekalipun sumurnya nggak ada airnya, tentu bukan perkara yang menyenangkan hati menemukan anak nanti yang akan menjadi tanggungan hidupnya. Dijual. Maka dijuallah dia, yakni di tempat jual beli. Karena saat itu perbudakan masih ada. Dan memang perbudakan itu dari zaman dulu sampai akhir zaman akan tetap ada. Lihat dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Di situ masih ada kalimat yang menjelaskan tentang perbudakan. Dalam surah Al-Mu'minun pada ayat yang ke-5 kalau tidak salah. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka. Jama' atau tunggal? Jama'. Au ma malakat aimanuhum, atau budak-budak yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, maka yang demikian ini tidaklah mengapa. Kalau seandainya perbudakan sudah tidak ada lagi, tentu konteks ayat ini sudah tidak berlaku. Tidak demikian. Meskipun hari ini mungkin sudah tidak ada perbudakan. Bisa jadi suatu hari nanti akan terjadi perbudakan. Karena perbudakan itu terjadi bisa dari pihak yang kalah perang. Mungkin suatu saat kita akan berperang dengan orang-orang kafir, musuh-musuh kita. Dan kaum muslimin akan mendapatkan apa? Kemenangan. Maka tentu pihak yang kalah perang akan menjadi budak. Kalau melawan dia dibunuh. Kalau dia tidak melawan mungkin orang-orang, para wanita, anak-anak kecil, dia bisa menjadi budak. Yang kedua didasarkan atas hadis Nabi. Dalam hadis Jibril, ketika malaikat Jibril bertanya tentang tanda kiamat. Akhbirni an amaratiha, terangkan kepadaku tanda-tanda kiamat. Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha. Kau akan lihat kelak di akhir zaman, budak-budak wanita melahirkan tuannya. Di antara takwil tentang hadis ini, ada yang mentakwilkan secara hakiki, ada yang mentakwilkan secara majazi. Mentakwilkan secara majazi bahwa nanti banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ibunya seakan jadi budak. Anaknya jadi tuannya. Ibunya disuruh cuci piring, cuci pakaian. Ibunya disuruh pergi beli ini, beli itu. Sementara anaknya di rumah, ongkang-ongkang kaki. Kayak juragan, kayak tuan. Sudah muncul nggak seperti itu? Bisa jadi itu makna dari hadis itu. Yang kedua, diartikan secara hakiki. Kenapa? Nanti di akhir zaman akan terjadi perang. Dan kaum muslimin mengalami kemenangan. Sehingga jumlah wanita itu banyak nanti di akhir zaman sampai 1:40. Bahkan ada yang menyebutkan dalam hadis yang lain 1:50. Satu orang wanitanya 50. Mungkin nggak terjadi poligami saat itu? Halo? Seandainya tidak terjadi poligami, dia punya budak. Maka budak-budak ini akan melahirkan anak. Dia akan jadi tuan. Kenapa? Kalau seorang wanita, dia dijima oleh tuannya, wanita ini budak, dia dijima oleh tuannya punya anak, anaknya merdeka atau budak? Halo? Anaknya merdeka, karena bapaknya merdeka, anaknya merdeka. Tapi ibunya tetap apa?
tetap budak selama masih ada tuannya. Begitu tuannya mati, maka ibu dari anaknya ini akan merdeka. Otomatis. Kalau tuannya meninggal dunia, otomatis budak perempuannya ini akan bebas. Karena dia punya anak dari tuannya. Itu akan terjadi mungkin di akhir zaman. Ya, Yusuf dijual di pasar budak dengan harga yang murah. Kalau beberapa dirham di situ, ma'dul datin, darahima ma'dudah, hanya beberapa dirham. Kalau sekarang 1 dirham mungkin 70.000. Kalau seandainya 10 dirham berapa? Cuman berapa? Bisa jadi cuman 700. Tapi nggak tahu beberapa di situ tidak disebutkan angka secara fix atau pasti. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya ayat 21. Wa qala alladhina ishtarahu min Misra li imra'atihi akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Dan orang Mesir dikatakan di situ dengan nama Al-Aziz. Ada yang menyebutkan dengan Kitfir, seorang pembesar, atau bahkan yang menyebutnya, ada yang menyebutnya sebagai Raja Mesir. Tentu raja-raja itu banyak. Sama seperti di negeri kita, raja-raja ini banyak. Masing-masing daerah punya raja. Wallahu a'lam. Ini rajanya sampai tingkat apa? Wallahu a'lam. Dia mengatakan dia adalah Perdana Menteri. Wallahu a'lam. Istri dari Al-Aziz ini ketika itu melihat Yusuf dijual. Maka kemudian dia membelinya. Dan berkata kepada istrinya. Yang berkata si Kitfir. Katanya, asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat bagi kita. Atau kita jadikan dia sebagai anak angkat. Atau kita pungut dia sebagai anak. Karena si Al-Aziz ini lama menikahi Zulaikha, istrinya, dan belum punya anak. Kemudian, wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi ini, yakni di negeri Mesir. Karena saat itu tempat tinggal Yusuf di mana? Di Palestina, di negeri Kanaan. Dibawa Yusuf ini sampai ke Mesir. Bisa jadi jalan yang tidak menyeberangi laut, bisa jadi jalan melewati laut. Tapi tidak dijelaskan apakah melewati laut ataukah melewati darat. Karena kalau Palestina menuju ke Mesir, dia pasti akan laut apa? Kalau menyeberangi laut, itu menyeberangi laut merah. Wallahu a'lam. Tidak diterangkan secara spesifik Yusuf naik kapal atau naik bahtera. Mungkin dia lewat jalan darat. Wallahu a'lam. Dan inilah takwil mimpi yang disampaikan oleh Allah kepada Yusuf. Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi ini, Mesir. Dan agar kami ajarkan kepadanya, yakni tabir mimpi. Bapaknya ahli takwil mimpi. Yusuf pun mewarisi ahli takwil mimpi ini. Makanya disebut beliau dengan As-Siddiq. Sama seperti bapaknya Yakub As-Siddiq.
Demikian pula Yusuf As-Siddiq. Kalau di antara sahabat Nabi kita Muhammad SAW, siapa yang menjabat dulukan As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq. Dan memang beliau adalah orang yang ahli mentakwil tabir mimpi. Kemudian diteruskan kepada putrinya Hafsah. Beliau juga ahli takwil mimpi. Maka orang yang mimpinya paling benar dan tabirnya paling benar adalah orang yang ucapannya dalam kehidupan kesehariannya yang paling benar. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah berkuasa terhadap urusan-urusannya, tetapi kebanyakan manusia walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Kemudian pada ayat berikutnya, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Hukman wa ilma. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan yakni kepada orang-orang yang baik. Rata-rata para nabi itu diangkat menjadi nabi dan rasul yaitu usia 40 tahun. Wallahu a'lam. Di sini secara spesifik tidak disebutkan usianya. Ketika Allah katakan walamma balagha asyuddahu, tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hukma wa ilma, yakni hikmah dan juga ilmu. Pantas kalau seorang nabi itu mendapatkan ilmu langsung dari Allah. Kalau bukan nabi dan rasul, tidak mungkin. Para sahabat Nabi dan Rasul, mereka untuk mendapatkan ilmu harus belajar kepada siapa? Halo? Kepada Nabi dan Rasul. Hawarin belajar kepada Nabi Isa. Sahabat Nabi belajar kepada siapa? Rasulullah. Beda dengan Rasulullah. Beda dengan Nabi Allah. Mereka mendapatkan ilmu langsung dari siapa? Ilmu langsung dari Allah. Min ladunhu ilma. Langsung dapat ilmu dari Allah. Selain Nabi, selain Rasul, enggak mungkin dapat ilmu langsung dari Allah. Kalau kita ini selain dari Nabi dan Rasul, diperintah untuk mendatangi yakni orang yang diberi oleh Allah ilmu di kalangan para Nabi dan Rasul. Makanya Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Datang kepada siapa? Kepada para nabi dan rasul. Kalau sudah tidak ada, datang kepada para pewarisnya. Siapa para pewarisnya? Al-ulama warasatul anbiya. Beda dengan orang-orang yang sesat. Yang mereka tidak mau datang kepada para ulama sebagai pewaris Nabi. Di kalangan ulama Rabbani. Tapi dia berkontemplasi, duduk termenung. Katanya melakukan suluk katanya. Untuk mendapatkan ilmu apa? Laduni. Nggak mau belajar Al-Quran. Nggak mau menghafalkan Al-Quran. Tidak mau belajar hadis. Dia buat bilik-bilikan, dia duduk di situ, makan dikirim. Kalau nggak ada bilik cari apa? Cari goa. Keluar jadi apa? Si buta. Bisa jadi, benar-benar jadi si buta. Buta mata hatinya. Si buta dari gua.
Bukan itu mendapatkan ilmu dengan bertapa, semedi. Ya, beda dengan Nabi. Nabi langsung mendapatkan ilmu dari Allah. Makanya di sini Nabi Yusuf diberikan oleh Allah ilmu dan hikmah. Maka jangan coba-coba untuk mencari-cari cara-cara yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Kalau kita ingin dapat ilmu, datang ke majelis para ulama. Karena ulama pewaris para nabi. Ulama yang bagaimana? Ulama Rabbani. Jangan ulama ulama yang jahat. Sekalipun berilmu, tapi menyimpang akidahnya. Bahaya tidak? Bahaya. Baik. Dan inilah balasan bagi orang yang baik. Bagaimana Allah melihat Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam sebagai anak yang baik, yang taat kepada orang tuanya, dan tidak pernah menyakiti hati orang tuanya. Dibalas Allah dengan kebaikan. Dan bagaimana sabarnya beliau, sebagaimana meniru sabarnya bapaknya ketika diuji oleh Allah. Ketika sudah dewasa, ujian berat itu datang. Ibu angkatnya sendiri jatuh hati kepadanya. Karena sudah tampak kematangan Yusuf secara fisik maupun secara emosional. Yusuf tampak berwibawa, dewasa. Apalagi tutur katanya penuh hikmah. Siapa yang tidak tertarik dengan orang yang sempurna seperti itu? Ganteng, lembut tutur bahasanya, nggak bisa dibayangkan lah. Kayak apa Nabiullah Yusuf itu? Kalau pengen tahu ya nanti aja nanti. Kapan? Semoga kita dipertemukan dengan para nabi. Alaihimussalam. Kalau Nabi kita Muhammad sudah pernah ketemu Nabi Yusuf ketika Isra Mi'raj. Di langit keberapa? Siapa yang tahu? Halo? Langit cuma 7, urut aja habis. Langit keberapa? Langit pertama bertemu Adam, langit kedua bertemu Isa dan Yahya bin Zakaria. Langit ketiga bertemu dengan Yusuf alaihissalatu wassalam. Langit keempat bertemu Idris, langit kelima bertemu Harun, langit keenam bertemu Musa, langit ketujuh bertemu Ibrahim. Ketika beliau Isra Mi'raj. Nah, ketampanan Yusuf sudah semakin matang dan membuat istri dari Al-Aziz terfitnah, tergoda. Karena dia tergoda, akhirnya dia menggoda. Siapa yang digoda? Yusuf. Pada ayat 23. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. Dan wanita atau Zulaikha, istri Al-Aziz, yang tinggal di rumahnya menggoda Yusuf. Untuk apa? Menundukkan dirinya kepadanya. Menundukkan Yusuf kepadanya. Apa yang dilakukan? Wa ghalaqatil abwaba. Dia tutup pintu-pintu di rumahnya. Kajian Islam.